Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan memohon pertolongan kepadanya, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Qawaidu Qur'aniyah, kaedah-kaedah yang ada di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membaca dengan izin Allah kaidah yang kedua. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal ia baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, sebaliknya bisa jadi kalian mencintai atau menyukai sesuatu yang padahal dia buruk bagi kalian. Beliau berkata, hadhihi qa'idatun 'azimah, ini merupakan suatu kaidah yang agung. Laha atharun baligun fi hayatil ladina wa'auha wahtadaw bihudaha, yang mana kaidah ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan orang-orang yang memahami dan meyakininya. Qa'idatun laha silatun bi ahadi usulil imanil 'azimah, kaidah ini juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Ala wa huwal imanu bil qada'i wal qadar, yaitu tentang rukun iman kepada takdir. Wa tilkumul qa'idatu hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala fi suratil baqarati fi siyaqil kalami ala fardil jihad fi sabilillahi ta'ala. Kaidah ini terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-216, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kewajiban berjihad, berperang di jalannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu yang padahal ia baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu yang padahal ia buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan hanya Allah yang mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wa hadzal khairul mujmal fassarahu qawluhu ta'ala fi surati an-nisa fi siyaqil hadithi an imsakil mar'ati ma'a karahiyati zawji lidzalik. Di dalam kaidah ini disebutkan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal ia baik bagi kalian. Kata-kata baik dalam kaidah ini masih bersifat umum, ya, baik seperti apa. Dan ternyata kata baik dalam kaidah ini telah ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19,
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anjuran untuk mempertahankan istri meskipun seorang suami sudah tidak suka kepada istrinya tersebut. Ya. Ketika seorang suami tidak cinta kepada istrinya, ketika seorang suami bahkan benci kepada istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menganjurkan untuk mempertahankan sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Maka apabila kalian membenci mereka, para istri, fa'asa an takrahu syai'a, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu pada diri mereka, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, yang ternyata Allah menjadikan pada apa yang kalian benci itu ada kebaikan yang sangat banyak. Faqauluhu khairan katsira mufassirun wa muwaddihun lil khair alladhi dzukira fi ayatil Baqarah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kebaikan yang banyak ini merupakan tafsiran dari kata baik yang terdapat dalam kaidah yang ada dalam surah Al-Baqarah tersebut, ya, di mana Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian, padahal sesuatu yang kalian benci itu menjadi sebab datangnya kebaikan bagi kalian. Kebaikan yang bagaimana? Khairan katsira, kebaikan yang banyak, bukan satu, bukan dua, namun kebaikan yang sangat banyak. Taib. Wa ma'na al-qa'idati bi ikhtisar. Adapun makna kaidah ini secara singkat, anna al-insana qad yaqa'u lahu syai'un min al-aqdaril mu'limah. Terkadang seseorang dalam hidup ini dia ditimpa oleh takdir yang mu'limah, yang menyakitkan, artinya takdir yang buruk. Ya. Terkadang seseorang dalam hidup ini ditimpa oleh takdir yang menyakitkan. Allati takrahuha nafsuhu, yang secara fitrah ia tidak menyukainya. Farubbama jazi', bahkan terkadang dia berkeluh kesah ketika mendapatkan takdir tersebut. Aw asabahul huznu, atau dia ditimpa oleh kesedihan, dan itu lumrah, itu wajar, fitrah manusia. Wa zanna anna dhalika al-maqdura huwa ad-darbatul qadiyatu ala amalihi wa hayatihi. Bahkan dia merasa takdir buruk yang menimpanya tersebut akan menjadi pukulan yang akan menghancurkan amalihi, harapannya, wa hayatihi, bahkan kehidupannya. Ya. Terkadang kita dihadapkan pada kasus seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu yang kita tidak inginkan dan terasa sakit. Bahkan kita menyangka bahwasanya takdir itu akan menjadi penghancur segala harapan, bahkan kehidupan kita. Namun lihat, فَإِذَا بِذَلِكَ الْمَقْدُورِ يُصْبِحُ خَيْرًا عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي. Namun ternyata takdir yang ia anggap akan menghancurkan segala harapan dan kehidupannya itu justru menjadi sebab datangnya kebaikan dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Wal aqsu sahihun, begitu pula sebaliknya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Kam min insanin sa'a fi syai'in zahiruhu khair. Betapa banyak orang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang secara zahir tampak bagus, tampak baik. Wastamata fi sabilil husuli alaih, bahkan dia mati-matian untuk mendapatkan hal tersebut. Mati-matian. Karena secara zahir ini bagus, secara zahir ini baik bagi kehidupannya. Dia mati-matian untuk bisa mewujudkan dan mendapatkannya. Wa badzala al-ghaliya wan nafisa min ajli al-wusuli ilaih, bahkan dia mengerahkan dan mengorbankan segala apa yang ia miliki untuk mendapatkan apa yang ia anggap baik tersebut. Fa idza bil amri ya'ti ala aqsi ma yurid. Namun ternyata ya, apa yang ia harapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan.
Apa yang ia inginkan tidak sesuai. Ternyata itu adalah hal yang buruk, hal yang tidak baik bagi dirinya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Selanjutnya beliau berkata, innaka idza ta'ammalta al-ayatain al-karimatain al-ula wa tsaniyah. Wahai saudaraku, apabila engkau memperhatikan dua ayat yang telah kita bawakan tadi. Yang pertama, ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, dan yang kedua, ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa. Wajadta anna al-ayat al-ula allati tahaddathat an fardil jihad tatahaddatsu an alamin badaniyin wa jismiyin qad yalhaqul mujahidin fi sabilillah kama huwal ghalib. Maka engkau akan mendapati bahwasanya ayat yang pertama yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat ini bercerita tentang kewajiban jihad di jalan Allah, kewajiban berperang. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Ayat ini turun berkaitan dengan perintah untuk berperang di jalan Allah. Maka berarti ayat ini bercerita kepada kita atau mengabarkan kepada kita tentang takdir yang mungkin kita tidak sukai yang menimpa badan kita. Ya. Takdir yang kita mungkin tidak sukai yang menimpa badan kita. Yang namanya orang berperang di medan tempur, bisa jadi dia akan terluka, ya, tubuhnya akan tersayat, bahkan bisa jadi dia akan terbunuh. Nah, ayat ini berbicara tentang takdir yang menyakitkan yang berkaitan dengan badan. Wa idza ta'ammalta al-ayat ats-tsaniyah, adapun apabila engkau merenungkan ayat yang kedua yang terdapat dalam surah An-Nisa, wa hiya ayatul imsaki ma'al karahah, yaitu ayat yang menyuruh kita mempertahankan istri kita padahal kita sudah tidak suka, padahal kita sudah tidak cinta, padahal kita sudah benci kepada istri kita, namun Allah suruh kita untuk mempertahankannya. Wajadtaha tatahaddatsu an alamin nafsiyyin yalhaquz zauj. Maka seolah-olah ayat itu menceritakan kepada kita tentang takdir yang menyakitkan yang berkaitan dengan perasaan. Jadi kalau ayat yang pertama ke dalam hati kita. Wa min ahammi asbabi daf'il qalaq alladhi asafa bi hayati katsirin minan nas. Begitu pula kaidah ini merupakan sebab terbesar untuk menghilangkan qalaq. Ya, qalaq itu keresahan, kegalauan, gundah gulana yang mungkin menimpa kehidupan banyak dari manusia. Bisababi mauqifin minal mawaqif, disebabkan karena sesuatu hal tertentu. Atau bisababi qadarin minal aqdaril mu'limati jara alaihi fi yaumin minal ayyam. Ya. Jadi kaidah ini kalau kita yakini dengan keyakinan yang sebenar-benarnya bahwasanya pilihan Allah yang terbaik, meskipun terkadang menurut pandangan mata kita itu kurang baik, ya, namun Allah takdirkan untuk kita, maka kita meyakini pilihan Allah yang terbaik ini akan mendatangkan ketenangan dan akan menghilangkan kesedihan, kegundah gulanaan dari hati kita. Walau qallabna qasasal Qur'an, kalau seandainya kita membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, wa safahatit tarikh, begitu pula kita membuka lembaran-lembaran sejarah, sejarah kehidupan manusia yang telah mendahului kita, au nazarna fil waqi', atau kita melihat, ya, realita kehidupan, kenyataan kehidupan yang kita saksikan, lawajadna min dzalika ibaran wa syawahida katsirah, niscaya kita akan mendapatkan bukti dari kebenaran kaidah ini. La'allana nudzakiru bi ba'din minha, dan insyaallah kita akan menyebutkan sebagian dari kisah-kisah, ya, yang ada dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan dalam hadis atau yang kita saksikan dalam kehidupan nyata. Asa an yakuna fi dzalika salwatan likulli mahzun wa ibratan likulli mahmum. Mudah-mudahan dengan kita menyebutkan beberapa kisah ini akan menjadi penghibur bagi mereka yang sedang dirundung oleh kesedihan, ya, karena mereka akhirnya mengetahui bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Kisah yang pertama, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahr. Kisah ketika ibunya Nabi Musa menghanyutkan bayinya, yaitu Nabi Musa sendiri,
fil bahar, di laut atau di sungai Nil. Ya. Kita tahu pada saat itu Fir'aun dia mengeluarkan sebuah keputusan yang sangat keji, yang sangat bejat. Dia memerintahkan pasukannya untuk menyembelih setiap anak laki-laki yang lahir. Adapun anak perempuan dibiarkan. Sedangkan anak laki-laki maka harus disembelih. Meskipun para ulama mengatakan Fir'aun mengeluarkan keputusan bahwasanya 1 tahun itu untuk menyembelih, sedangkan tahun berikutnya libur menyembelih. Ya, tahun depannya lagi menyembelih, tahun depannya lagi libur menyembelih. Artinya selang-seling. Ya, 1 tahun menyembelih, 1 tahun tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi Musa alaihissalam lahir pada tahun ketika pada tahun itu harus diadakan penyembelihan. Sedangkan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun itu lahir pada tahun di mana libur penyembelihan. Ya. Jadi Nabi Musa lahir pada tahun di mana penyembelihan sedang gencar-gencarnya dilakukan. Dikatakan oleh Syekh di sini, fa anta idza ta'ammalta wajadta annahu la aqraha li ummi Musa min wuqu'i ibniha bi yadi ali fir'aun. Dan tentunya tidak ada yang paling dibenci oleh ibunya Nabi Musa daripada kenyataan kalau seandainya anaknya akan jatuh di tangannya Fir'aun. Sesuatu yang paling tidak diinginkan oleh ibunya Nabi Musa adalah kalau seandainya anaknya Musa itu jatuh di tangan Fir'aun, di mana Fir'aun mengeluarkan keputusan untuk menyembelih setiap anak laki-laki. Ya. Namun subhanallah, justru Allah takdirkan seperti itu, di mana Nabi Musa alaihissalam jatuh di tangannya Fir'aun. Dan ini ma'ruf dalam sejarah. Ya. Ketika Nabi Musa telah lahir dan ternyata dia anak laki-laki, ibunya sangat resah sekali, sangat khawatir jangan-jangan anaknya ini akan ditangkap. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk membuat sebuah peti kecil dan memasukkan bayinya di sana lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Maka ibunya Nabi Musa pun menjalankan ilham tersebut. Dalam sebagian riwayat dikatakan ketika dia menghanyutkan bayinya, maka dia ikat peti tersebut dengan menggunakan tali, dia ikat. Lalu setelah itu dia hanyutkan di sungai Nil. Ya. Namun tali pengikat peti itu masih dia pegang. Ya. Setiap kali peti itu sudah jauh dia tarik lagi. Kenapa? Karena cinta seorang ibu kepada bayinya. Tidak tega dia melepaskan bayinya seperti itu. Ya, subhanallah. Setelah dia tarik, dia dekap lagi peti itu. Tidak lama kemudian dia letakkan lagi di sungai. Setelah hanyut, kemudian jauh ditarik lagi. Begitu seterusnya. Hingga pada suatu ketika, di saat dia memegang tali yang mengikat peti tersebut, maka dia pun mengantuk. Sehingga tali yang ada di tangannya pun terlepas, maka peti itu pun hanyut. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwasanya dia mengikat peti itu, kemudian ujung tali dia ikat di sebuah pohon. Namun talinya putus. Ya ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam peti itu pun hanyut. Kemudian peti itu ditemukan oleh dayang-dayangnya Fir'aun yang sedang mandi di sungai Nil, lalu mereka ambil, kemudian mereka berikan kepada Fir'aun, yang ketika dibuka ternyata anak laki-laki. Namun ketika Fir'aun ingin menyembelihnya, maka dipertahankan oleh istrinya Fir'aun, sehingga Fir'aun pun mengalah. Jadi tidak ada kenyataan yang paling tidak disukai oleh ibunya Nabi Musa daripada kenyataan ternyata anaknya itu ditangkap oleh Fir'aun atau jatuh di tangannya Fir'aun. Ini kenyataan yang paling dia tidak inginkan, akan tapi Allah takdirkan seperti itu. Wa ma'a dzalika dhaharat awaqibuhul hamidah, dan ternyata itu melahirkan dampak-dampak positif yang luar biasa. Wa atharuhu at-tayyibatu fi mustaqbalil ayyam. Ya. Akhirnya Nabi Musa pun tinggal di istana, bisa hidup mewah. Kemudian juga Nabi Musa akhirnya lebih mengenal siapa Fir'aun.
Dan itu bisa menjadi modal beliau nanti berdakwah ketika mendakwahi Fir'aun. Jadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh ibunya Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan terjadi oleh Allah, dan ternyata ya akibatnya luar biasa. Dampak positifnya luar biasa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Wa hadza ma tu'abbiru anhu khatimatu hadhihi al-qa'idah, dan itulah yang Allah isyaratkan di akhir kaidah ini, di mana Allah mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kalian sedangkan kalian tidak tahu. Nah, ini contoh yang pertama. Ya. Yaitu contoh di mana ibunya Nabi Musa tidak ingin anaknya itu jatuh di tangannya Fir'aun. Namun Allah takdirkan seperti itu dan ternyata berdampak baik. Ya, berdampak positif. Contoh yang kedua, wa ta'ammal fi qissati Yusuf alaihi salatu wassalam. Renungkanlah kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah sebutkan dalam satu surah khusus dalam Al-Quran, surah Yusuf. Renungkan kisahnya Nabi Yusuf. Tajidu anna hadhihi al-ayata muntabiqatan tamam al-intibaq ala ma jara lahu wa li abihi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Engkau akan dapati ternyata kaedah ini sangat tepat sekali dengan kisahnya Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita tahu kisah Nabi Yusuf itu bermula ketika beliau bermimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang sujud. Ya. Dan ternyata sudah sejak lama 11 saudara atau saudara-saudara tirinya Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang berbeda ibu itu hasad dan iri kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka pun melakukan makar. Ya. Mereka awalnya membuang Nabi Yusuf alaihissalam di sumur, kemudian mereka mengatakan kepada bapak mereka bahwa Nabi Yusuf itu diterkam oleh serigala, hingga akhirnya Nabi Yusuf dipungut, diambil oleh seseorang, lalu orang itu menjual Nabi Yusuf. Ya. Singkat cerita, pada akhirnya Nabi Yusuf pun menjadi menteri yang sangat penting yang menjaga keuangan negara tersebut. Lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam melalui proses ya takdir yang sangat menyedihkan. Ya, beliau dibuang di sumur, diperjualbelikan, bahkan dipenjara, ya, difitnah, ya. Banyak sekali takdir yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi ujung-ujungnya ya berakhir bahagia, happy ending kalau bahasa orang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan kepada Nabi Yusuf takdir yang menurut manusia itu sangat menyedihkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk mewujudkan mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ia bermimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Dan ternyata di akhir kisah, ya saudaranya yang 11 orang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Luar biasa. Ya. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci suatu padahal baik bagi kalian. Contoh yang ketiga, wa ta'ammal fi qissatil gulami alladhi qatalahu al-Khadir bi amrillah ta'ala. Renungkanlah kisah seorang anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khadir. Ya. Seorang anak laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khadir alaihi salam, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Nabi Khadir tentunya membunuh anak laki-laki tersebut berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu allala qatlahu biqaulihi. Kenapa Nabi Khadir membunuh anak laki-laki tersebut? Perhatikan, Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat 80 sampai 81. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Dan adapun anak laki-laki yang aku bunuh itu, maka kedua orang tuanya itu beriman, ya. Kedua orang tuanya adalah orang tua yang beriman. Maka kami pun khawatir jangan-jangan anak ini nanti akan memaksa kedua orang tuanya
untuk melakukan kemaksiatan dan bahkan kekufuran. Dan betapa banyak ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya, orang tua yang jatuh dalam kemaksiatan gara-gara tuntutan anak. Banyak. Fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khairan, maka kami ingin Tuhannya menggantikan untuk mereka berdua anak yang lebih baik, yang lebih suci, bahkan yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Jadi Nabi Khadir membunuh anak tersebut, ini kan satu hal yang mengerikan, ya. Akan tetapi ternyata ada dampak positif di belakang itu, yaitu Allah akan memberikan ganti kepada kedua orang tuanya dengan anak yang lebih baik, ya, yang lebih suci, dan bahkan yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Adapun anak yang dibunuh itu akan menjadi sebab kehancuran orang tuanya, makanya dibunuh. Baik. Kemudian Syekh di sini mengatakan linaqifa huna qalilan wa natasa'al. Wahai saudaraku, terkait dengan kisah ini kita ingin berhenti sejenak dan kita ingin bertanya. Kam min insanin lam yuqaddirillahu ta'ala an yarzuqahu bil walad. Banyak orang yang belum ditakdirkan memiliki anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak pasangan suami istri yang sudah menikah, ya, sekian tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, ternyata belum juga kunjung memiliki anak. Fadaqa lidzalika sadruh. Gara-gara itu ia pun bersedih. Wa hadza syai'un tabi'iyyun. Kesedihannya itu wajar. Kesedihannya itu lumrah, ya. Lakin alladhi la yanbaghi an yastamir, akan tetapi yang tidak wajar adalah huwal huznud daim, dia terus-menerus bersedih, itu yang tidak wajar. Wasyu'uru bil hirman alladhi yaqdi ala baqiyati masyari'ihi fil hayah, yang gara-gara kesedihannya itu ia pun tidak mau melakukan apa-apa lagi dalam kehidupan ini. Ya, saking sedihnya, ia tidak ada semangat untuk melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Ini yang tidak wajar. Kalau seandainya dia sekedar bersedih karena sudah sekian tahun menikah belum juga diberikan anak, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersedih, ini wajar. Yang tidak wajar adalah kalau dia terus-menerus bersedih yang gara-gara itu dia tidak semangat melakukan aktivitas apapun dalam hidupnya. Walaita man hurima ni'matal walad yata'ammalu hadhihi al-ayah. Aduhai, kata beliau, seandainya orang yang ditakdirkan belum juga punya anak oleh Allah, orang tersebut seandainya dia merenungkan ayat ini. Laisa liyadhhaba huznuhu faqat. Kalau dia renungkan ayat yang telah kita bawakan tadi, yaitu surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81, kalau dia renungkan ayat ini, bukan saja kesedihannya yang akan hilang, bal liyatma'inna qalbuhu wa yanshariha sadruh, justru hatinya akan tenang. Kenapa? Walaitahu yanzuru ila hadzal qadar biminzarin ni'mati war rahmah. Seandainya dia melihat takdir yang menimpanya itu, yaitu takdir dia tidak diberikan anak, seandainya dia melihatnya dengan kacamata nikmat, ya, dan kacamata rahmat, bagaimana? Wa anna Allah Ta'ala qad yakunu sarafa hadhihi an-ni'mata rahmatan bihi wa ma yudrih, yaitu bisa jadi Allah tidak memberikannya anak karena Allah sayang kepada dia. Ya, bisa jadi Allah tidak memberikannya anak karena Allah sayang kepadanya. La'allahu idza ruziqa biwaladin an yakuna hadzal walad sababan fi syaqa'i walidayhi wa ta'asatihima wa tanghisi 'aishihima. Karena bisa jadi kalau dia diberikan anak, anak tersebut menjadi sebab kehancuran kedua orang tuanya. Bisa jadi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau mengatakan, ya, jangan pernah menyangka bahwasanya, ya, ketika Allah memberikan apa yang kita inginkan berarti Allah sayang kepada kita. Sebaliknya, ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan berarti Allah tidak sayang kepada kita. Jangan memiliki pemikiran seperti ini. Ini pemikiran yang sangat picik, ya, pemikiran yang sangat sempit, yang Allah Subhanahu wa taala kritik di dalam Al-Qur'an.
Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia kalau seandainya diberikan nikmat oleh Allah, diberikan apa yang ia inginkan, maka dia mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tetapi kalau seandainya dia diberikan ujian, rizkinya disempitkan oleh Allah, hartanya dikurangi oleh Allah, dia mengatakan Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidak seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudut pandang yang keliru, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kita mengukur apakah Allah sayang atau tidak kepada kita melalui pemberian Allah. Ini keliru. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza ra'aita Allah an'ama 'ala 'abdin 'ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Apabila engkau melihat seorang hamba terus diberikan nikmat oleh Allah, padahal hamba itu terus berbuat maksiat. Jadi maksiat jalan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang ia inginkan. Ya. Fa'lam annahu istidraj, ketahuilah itu adalah pancingan dari Allah. Supaya ia semakin terlena, semakin tersesat, kemudian nanti pada hari kiamat dia akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan seperti ini keliru, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kepada kita sebuah nikmat yang baik, maka itu Allah sayang kepada kita. Sebaliknya ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, itu juga bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya, itu juga bentuk sayangnya Allah kepada kita. Karena ikhwani azani Allah wa iyyakum, ya, rasa sayang itu sayang itu tidak harus dibuktikan dengan cara selalu memberikan. Ya, contoh misalkan, ya, antum punya anak. Antum sangat menyayangi anak antum. Ya, umurnya masih 5 tahun atau mungkin masih 10 tahun. Ketika dia berumur 10 tahun, dia minta rokok kepada antum. Pak, saya ingin merokok. Apakah antum akan memberikannya rokok tersebut dengan alasan, oh saya sayang kepada anak saya, kemudian antum berikan dia rokok? Justru itu adalah kebodohan dan kegilaan. Ya. Justru kalau memang antum sayang kepada anak antum, jangan berikan dia rokok. Ya, jangan berikan dia rokok. Jadi sayang itu tidak harus dibuktikan dengan cara selalu memberikan apa yang diinginkan oleh orang yang kita sayang. Ya. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, orang hamba Allah sayang kepada hamba tersebut. Begitu pula sebaliknya ketika Allah tidak memberikannya apa yang ia inginkan, maka itu juga pertanda Allah sayang kepada hamba tersebut. Nah, bisa jadi seseorang yang ditakdirkan sudah sekian tahun menikah, belum juga punya anak, bisa jadi karena Allah sayang kepada dia. Ya, Allah Maha mengetahui kalau seandainya orang ini diberikan anak, maka anaknya tersebut akan menjadi sebab kehancurannya. Taib. Contoh yang keempat, wa fi muqaddimati ghazwati Badrin. Ya. Yaitu sebelum terjadinya perang Badar. Sebelum terjadi perang Badar, yurabbil Qur'anu fi atba'ihi hadzal ma'na fayaqul. Ya, Al-Qur'an menceritakan kita tentang penerapan kaidah ini, tentang kisah sebelum terjadinya perang Badar. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Rabbmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu, ya, dengan kebenaran, dan sesungguhnya sekelompok dari orang yang beriman mereka tidak suka. Jadi ketika Nabi SAW ya memutuskan untuk melakukan perang Badar, ya, maka Nabi SAW mengumpulkan para sahabat untuk musyawarah apakah jadi perang atau tidak. Ya, sebagian para sahabat mereka tidak setuju. Ya, sebaiknya kita tidak usah keluar wahai Rasulullah. Mereka tidak setuju.
yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Bahkan mereka mendebatmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka mendebatmu pada sebuah kebenaran yang telah jelas, seolah-olah mereka akan dihantarkan kepada kematian. Jadi mereka mengatakan, sebagian sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ya, jumlah kita masih sangat minim sekali. Jadi terjadi perdebatan antara Nabi dengan sebagian sahabat. Terjadi perdebatan. Ya. Sebagian orang yang beriman, mereka tidak setuju untuk keluar berperang. Mereka tidak suka untuk keluar perang. Namun lihat, Nabi SAW memilih keputusan untuk keluar berperang, dan apa akhirnya terjadi? Fakam kataballah lil mu'minina minal khairi wal izzati wal haibati lil muslimin ba'da hadhil ghazwah. Ya, betapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman setelah selesainya peperangan itu. Yang pertama, umat Islam menang, ya. Kemudian yang kedua, wibawa umat Islam semakin meningkat, ya. Mereka semakin terpandang di tanah Arab pada saat itu. Kenapa? Karena para sahabat jumlah mereka sangat sedikit. Hanya 300 sekian orang melawan orang kafir yang jumlahnya ribuan. Ternyata para sahabat menang, maka orang-orang Arab akhirnya memandang para sahabat dengan pandangan yang luar biasa. Yang sebelumnya mereka mungkin memandang para sahabat dengan pandangan remeh. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Sebagian sahabat benci untuk keluar. Ya. Akan tapi Nabi SAW memutuskan untuk keluar, dan lihat hasilnya. Umat Islam semakin jaya setelah terjadinya perang Badar. Contoh yang kelima, kita singkat saja ikhwani azani Allah wa iyyakum. Wa fi sunnatin nabawiyyati amthilatun katsirah. Di dalam hadis juga banyak contoh-contoh. Minha, di antaranya, lamma mata zawju ummi Salamata Abu Salamata radhiyallahu anhuma, yaitu ketika meninggal dunia Abu Salamah. Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah. Sebelum Ummu Salamah, ya, menikah dengan Nabi SAW. Sebelum Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW, terlebih dahulu dia menikah dengan seorang laki-laki yang dipanggil dengan panggilan Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, taqulu Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh sebuah musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, lalu dia membaca apa yang Allah perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini, dan berikanlah kepadaku pengganti yang lebih baik daripada apa yang telah pergi ini. Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kalau dia membaca seperti ini ketika mendapatkan musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik daripada apa yang telah hilang dari hidupnya. Qalat, apa kata Ummu Salamah? Falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, qultu, saya berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah. Ya. Jadi Nabi mengatakan kalau dia baca ini maka dia akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya terus bertanya-tanya, siapakah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Siapakah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Begitu pula dia hijrah ke negeri Habasyah. Siapa lagi laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Summa inni qultuha, meskipun demikian aku tetap membaca doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ketika mendapatkan musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik bagi dirinya. Ya. Dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, saya terus bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya. Namun tetap saya baca doa ini, fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata Allah memberikan kepadaku ganti
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam datang melamar dia. Ya. Abu Salamah manusia yang mulia, akan tetapi tentu Nabi alaihi salatu wasallam jauh lebih mulia daripada Abu Salamah. Baik. Fata'ammal hadha syu'ur alladhi intaba Umma Salamah. Ya, kita singkat saja ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kita langsung ke contoh yang keenam. Wa fil waqi' qasasun katsiratun jidda. Sekarang satu kisah yang pernah terjadi di beberapa tahun yang lalu di negeri Saudi. Adzkuru minha, ya, di antaranya, dan kisah ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Anna rajulan qadima ilal matar. Ada seorang laki-laki, dia pergi ke bandara, ya, dia pergi ke airport, pergi ke bandara. Wa kana mujhadan ba'da syai'. Laki-laki tersebut, ya, ketika dia pergi ke bandara, dia dalam kondisi lelah, ya, dia dalam kondisi letih, lelah. Fa akhadathu naumatun tarattaba 'alaiha an aqla'at at-ta'irah. Setelah dia sampai di bandara, karena dia sedang lelah, maka dia pun tidur, ya, di ruang tunggu. Ya, dia tidur di ruang tunggu untuk menunggu pesawat yang akan dia naiki. Dia pun tidur. Namun ternyata aqla'at at-ta'irah. Ya. Pesawat itu pun pergi meninggalkan dia. Jadi dia tidurnya itu sangat nyenyak sekali. Sudah dipanggil oleh petugas bandara, si fulan, ya, dengan si fulan atas nama ini, dengan nomor pesawat sekian, silahkan naik ke pesawat. Namun dia terlelap dalam tidurnya. Dia tidak mendengar panggilan dari petugas bandara. Akhirnya, ya, setelah panggilan yang terakhir, ternyata dia juga tidak dengar. Akhirnya pesawat pun pergi. Wa fiha rukabun katsirun yaziduna ala 300 rakib. Pesawat itu jumlah penumpangnya lebih dari 300 orang. Ya, pesawat itu jumlah penumpangnya lebih dari 300 orang. Falamma afaqa, ketika dia bangun dari tidurnya, wa idza bit-ta'irati qad aqla'at qabla qalil. Ternyata dia baru pesawat yang dia tunggu-tunggu telah pergi. Ketika dia bangun baru dia tahu pesawat yang dia tunggu-tunggu telah pergi. Wa fatathur rihlah. Ya. Dia sudah, ya, kesempatannya untuk safar sudah hilang. Fadaqa sadruhu, dia pun sedih. Wa nadima nadaman syadida, dia sangat menyesal kenapa dia tidur tadi. Walam tamdi daqaiqu ala hadhihi al-hal allati huwa 'alaiha. Namun tidak lama kemudian, ketika dia sedang, ya, menyesali nasibnya, ketika dia sedang sedih karena pesawatnya meninggalkan dia, hatta u'lina an suquti tilka at-ta'irah. Tiba-tiba diumumkan di bandara bahwasanya pesawat yang meninggalkan dia itu jatuh. Ya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan meledak. Ya. Pesawat yang meninggalkan dia itu jatuh atau meledak. Wahtiraq man fiha bil kamil, dan semua penumpangnya yang berjumlah lebih dari 300 itu semuanya terbakar, ya, semuanya mati. Subhanallah. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan laki-laki ini? Allah selamatkan dia melalui musibah. Ya. Allah selamatkan ia melalui sebuah takdir yang menurut dia itu tidak baik. Ya. Dia tertinggal pesawat, bahkan dia menyesali takdirnya itu, nasibnya itu dia sesali. Ya. Bahkan dia mengutuk dirinya. Kenapa tadi saya tidur? Kenapa tadi saya tidur? Namun ternyata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Seandainya dia ikut masuk ke dalam pesawat itu, kemungkinan besar dia juga akan ikut mati. Namun Allah selamatkan ia melalui musibah. Taib. Dikatakan oleh Syekh di sini, wal khulasah, kesimpulannya wahai saudaraku, alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdah. Kewajiban seseorang itu adalah berusaha semaksimal mungkin.
Apa yang kita inginkan, kita berusaha untuk mewujudkannya. Walaysa alaihi an tatimmal maqasid. Akan tetapi masalah hasil itu bukan urusan kita. Wa an yatawakkal 'ala Allah. Ya, dia berusaha terlebih dahulu, setelah itu dia bertawakal kepada Allah. Wa yabdhula ma yastati'u minal asbabil masyru'ah. Jadi dia gabungkan antara tawakal dan usaha. Fa idza waqa'a syai'un 'ala khilafi ma yuhib. Kalau seandainya hasil usahanya tidak seperti yang dia harapkan, dia sudah mengeluarkan segala usaha semaksimal mungkin dengan apa yang ia harapkan, falyatadzakkar hadhihi alqa'idah alquraniyah alazimah, maka pada saat itu dia ingat kaidah ini. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sebaliknya bisa jadi kalian menginginkan sesuatu padahal buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui sedangkan kalian tidak tahu. Ya. Jadi tugas kita adalah berusaha. Apa yang bisa kita usahakan, kita lakukan. Adapun masalah hasil, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Ya. Dan kalau seandainya hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, saat itulah kita hadirkan kaidah yang agung ini. Ya, karena memang tidak semua yang kita harapkan itu kita dapatkan. Para ulama mengatakan, laisa kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu. Tidak semua apa yang diharapkan oleh seseorang dia dapatkan. Innar riyahat qad tajri ar-riyahu bima la tashtahi sufunu. Ya, terkadang angin itu berhembus tidak sesuai dengan arah perahu. Ya. Jadi sebagaimana angin itu berhembus terkadang tidak sesuai dengan arah kapal layar itu. Begitu pula dengan kondisi hidup kita. Kita menginginkan ini, ternyata kita tidak dapatkan. Maka yakinlah pilihan Allah yang terbaik. Wal yatadzakkar anna min lutfillahi bi'ibadihi. Dia ingat kembali bahwasanya di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, annahu yuqaddiru alaihim anwa'al masaib, yaitu ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu juga bentuk kasih sayang Allah. Wa durubal mihani wal ibtila, Allah menurunkan ujian kepada kita, itu bentuk kasih sayang Allah. Bukankah Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah turunkan ujian kepada mereka. Bil amri wan nahyi syaqqi rahmatan bihim wa lutfa wa sauqan ila kamalihim, supaya mereka lebih sempurna lagi. Ya. Dikatakan oleh para ulama, bil imtihan yuqramul mar'u aw yuhan. Melalui ujian seseorang itu bisa dilihat apakah dia akan mulia ataukah justru menjadi orang yang hina. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau ditanya, siapakah yang lebih hebat, yang lebih mulia, ya, antara dua orang yang dia langsung menggapai tujuannya, dia langsung mendapatkan tujuannya tanpa ada rintangan, ya, ataukah seseorang yang selalu diberikan ujian namun pada akhirnya dia sampai pada tujuannya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tentu orang yang mendapatkan ujian, ya, itu yang lebih mulia. Karena seseorang, ya, seiring dengan ujian maka dia akan semakin pribadinya akan semakin dewasa, ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kenapa para nabi, ya, menjadi manusia yang paling besar ujiannya? Kenapa? Ya. Karena mereka adalah manusia yang paling mulia, dan supaya mereka menjadi manusia yang paling sempurna. Karena melalui ujian Allah Subhanahu wa taala mendidik kepribadian mereka. Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan kedewasaan mereka melalui ujian. Ya, kita kalau seandainya tidak pernah diuji, kita akan menjadi manusia-manusia yang manja. Ya. Kalau tidak pernah diuji, kita akan menjadi manusia yang manja. Kalau bahasanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, kita ini, tabiat manusia ini adalah, sebenarnya kita ini rata-rata kita sakit, kata beliau. Rata-rata kita sakit. Ya. Dan obatnya itu adalah musibah dan ujian. Itu obat. Kalau seandainya manusia ini tidak pernah diberikan obat berupa ujian dan musibah, maka mereka akan senantiasa melampaui batas, kata beliau. Mereka akan senantiasa melampaui batas. Ya. Jadi di antara bentuk kasih sayang Allah, sekali lagi Allah turunkan ujian kepada kita. Sering saya katakan,
Kadang kita merasa heran ya kalau kita mendengar berita terjadi kecelakaan, ya, terjadi kecelakaan di jalan tol ini, jalan tol itu, ya. Jalan tol, jalan yang lurus, kemudian besar, justru di sana banyak terjadi kecelakaan. Justru di sana banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena ya, orang yang berkendara di jalan tol itu dia merasa ya aman-aman saja. Dia merasa seolah-olah terus mendapatkan nikmat. Akhirnya dia pun lalai karena terus diberikan nikmat. Kemudian laju kendaraannya itu terasa enak-enak saja, akhirnya ujung-ujungnya dia lalai, terjadi tabrakan. Berbeda dengan orang yang berkendara kalau jalannya itu liku-liku, ya, jalannya berliku-liku, maka biasanya dia akan lebih hati-hati, dia akan lebih waspada, ya. Karenanya sekali lagi, betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau seandainya manusia ini tidak pernah diberikan cobaan dan musibah oleh Allah, maka dia akan lalai, melampaui batas, melakukan segala macam bentuk kemaksiatan. Oleh karena itu Allah turunkan cobaan, ujian untuk mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya, telah tampak musibah bencana di daratan dan di lautan disebabkan dosa manusia. Sengaja Allah la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada jalan yang benar. Allah sayang, ya. Taib. Wa min altafillahil azimah, dan juga di antara bentuk kasih sayang Allah, annahu lam yaj'al hayatan nasi wa sa'adatahum murtabitatan irtibatan tamman illa bihi subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan ya, kehidupan manusia dan kebahagiaan mereka itu berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah jadikan kehidupan manusia ini berhubungan erat dengannya. Wa baqiyatul asya yumkinu ta'widuha. Apa maksudnya? Jadi ketika kita kehilangan apapun itu masih bisa diganti. Au ta'widu ba'diha. Kalau seandainya tidak bisa diganti secara keseluruhan, maka minimal sebagiannya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun. Segala sesuatu yang hilang darimu itu ada penggantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadu. Tetapi kalau seandainya engkau ya melepaskan Allah dari hidupmu, maka engkau tidak akan mendapatkan pengganti. Ya, jadi maksud beliau di sini, selama Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita, bukan di dalam masalah agama, bukan ujian berupa agama, maka kondisi hidup kita masih baik-baik saja sebenarnya. Ya, selama itu masih sekedar ujian dunia, maka sebenarnya itu adalah ujian yang tidak terlalu besar. Ujian yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya adalah ujian agama, ya, yaitu seseorang dia jauh dari Allah, ya, dia membuang Allah dari kehidupannya, ya, ini ujian yang sebenarnya. Adapun kita kehilangan ini, kita kehilangan itu, segala yang hilang dari hidup kita ada penggantinya. Namun ketika kita ya menghilangkan Allah dari hidup kita, maka kita tidak akan pernah menemukan pengganti lagi. Nah, inilah dia ikhwani azani Allah wa iyyakum, kaidah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbidahullah, yaitu tentang kaidah kalau bahasa Al-Quran, ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal baik bagi kalian, sebaliknya bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal buruk bagi kalian. Tetapi kita bahasakan dengan bahasa bahwasanya pilihan Allah selalu yang terbaik, ya. Kaidah yang kedua ini adalah tentang bahwasanya pilihan Allah selalu yang terbaik. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang tidak kita inginkan, atau sebaliknya tidak memberikan apa yang kita inginkan, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berburuk sangka kepada Allah termasuk dosa besar, dan juga memang tidak pantas bagi kita untuk berburuk sangka kepadanya. Dia adalah zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih menyayangi hamba-hambanya daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Allah lebih sayang kepada kita daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Ya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.